Oke guys, di video kali ini gue akan live trading dan kalian bisa lihat gimana cara aku trading di market XAUUSD. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi dan pembelajaran gimana caranya entry yang benar dan mencari konfirmasi yang bagus. Karena gue lihat itu banyak dari kalian itu ketika kalian trading asal entry aja, asal pilih zona tapi nggak pakai yang namanya konfirmasi. Akhirnya apa? Banyak boncosnya. Nah, di sini gua pakai yang namanya style full margin trading. Jadi gua meresikokan 30% gua dan untuk mendapatkan profit 100%. Dan disclaimer on dulu, video ini dibuat untuk edukasi ya, bukan ajakan untuk kalian trading di forex. Tapi perlu diingat bahwasanya trading forex itu adalah aktivitas yang beresiko. Oke, langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, balance accountku adalah 1021 dan sekarang aku udah langsung entry position sell. Aku entry sell di 3384 teman-teman. Ini real account. Nah, kalian bisa lihat. Nah, sekarang sebenarnya dia udah mulai running ya. Nah, expectation aku di harga ini itu sampai di angka 3361 ya. Atau di area daripada high demand yang udah aku tandain ini. Nah, kenapa kok di area itu? Karena itu adalah high demand yang terdekat ya. Kalau lihat di dalam price M5-nya. Ini kalau misal kita cek di M15 malah lebih gede juga engulfing. Jadi itu expectation aku mungkin harga nanti biar harga bisa balik lagi ke bawah, teman-teman. Oke, sekarang udah running sekitar 40 pips, teman-teman. Dan running sekitar $600. Kalian bisa lihat. Oke. Nah, sebenarnya reason sell-nya apa sih? Reason sell-nya kalau misal kalian lihat ya, di area ini itu di angka 85. Dan kalau misal kita breakdown ke 85, itu ada area yang namanya area supply ya. Area supply yang aku tandain kotak ini, salah bentar. Oke. Nah, area yang kotak ini, teman-teman, kalian bisa lihat ya. Sebelumnya dia terjadi yang namanya breakout dalam level supportnya dan kembali ke level atasnya. Ya mungkin di strategi lain ini bisa dibilang breaker, teman-teman ya. Jadi makanya kenapa aku entry position di area ini. Nah, sekarang masih running sekitar 40 pips, oke. 40-an pips, teman-teman. Nah, jadi mungkin expectation terdekatku untuk take profit nanti aku akan ambil di area 55-an. Kalau semisal let's say di area 66 nanti dia nggak bisa buat turun lagi, mungkin aku akan take profit di situ ya. Jadi kita akan cari sekitar 30 jutaan atau sekitar 2000-an dolar, teman-teman. Oke. Nah, sekarang aku nemu posisi bagus, jadi aku langsung re-entry, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya area di mana sebelumnya dia membentuk yang namanya consolidation, terus di break, teman-teman, atau support kecil di break. Terus aku mengambil titik retestnya untuk entry lagi. Oke. Nah, kita akan tunggu ya. Langsung turun guys ya. Langsung turun, teman-teman. Tenang aja, ini cuman retest aja. Oke, cuman retest. Kita akan langsung untuk ambil sell lagi. Kalau misal dia memang dia naik lagi ya. Naik lagi, aku bakal sell lagi nanti. Oke, dia langsung turun guys ya. Total around dia mengalami penurunan sampai ke 60 pips ya. 60 pips. Easy money, John. Jadi kalian bisa lihat benar-benar sedetail itu untuk cara entry-nya ya. Jadi bukan berarti kita entry asal-asal, enggak. Benar-benar sesuai dengan analisa. Harus benar-benar kalau misal dia ada support, kita harus tunggu dia retest dulu untuk dia kita open posisi sell. Jadi harus benar-benar punya yang namanya pondasi yang kuat dan harus punya yang namanya alasan yang kuat. Karena kebanyakan trader pemula ketika dia entry itu dia nggak punya alasan ya kenapa dia entry di sini, kenapa dia ambil zona ini. Itu kebanyakan nggak ada alasan, cuman lihat oh zona ini bagus buat langsung entry TM, tapi nggak tahu itu bagusnya dari mananya, dia nggak tahu. Makanya banyak yang boncos, jadi wajar, teman-teman. Dan kalau misal posisi seperti ini kalian harus tenang ya, nggak usah terlalu gerusa-gerusu, teman-teman, karena ini juga mencakup psikologi. Oke, sekarang udah running $1.400 ya. Baru ditinggal beberapa menit aja ngobrol udah dapat $1.400 atau sekitar 20 jutaan ya. Oke, let's say kita akan tunggu. Ini sekarang udah running round sekitar 80 pips, teman-teman. 70-an pips lah. 70-an pips lah ya.
teman-teman, dari 84 ke 77. Jadi setup pertama kita dapat 70 pips, setup kedua kita running 40 pips. Masih di angka 1.500-an dolar. Jadi nanti kita akan ambil 2.000-an dolar aja. Ya mungkin kalau misal dilihat-lihat harga mungkin bisa lebih turun lagi. Tapi aku akan coba buat ajarin kalian gimana caranya untuk bersyukur guys, ya, bersyukur. Karena untuk melewati area-area yang udah kita tentuin tadi itu perlu yang namanya konfirmasi. Takutku kalau misal dia di area daripada supportnya dia nggak bisa ditembus, takutku dia bakal naik lagi. Karena secara high time frame dia mengalami yang namanya kenaikan. Jadi terlalu high risk kalau misal kita nge-hold terlalu banyak, ya. Jadi kita ambil scalping aja, yang penting kita cuan, yang penting kita bisa dapetin profit yang bisa kita nikmatin guys. Oke, running 80 pips, sekarang udah 80 pips teman-teman. Nah, udah running 1.700 USD ya. Oke, kita akan tunggu di range 1.900 atau mungkin 2.000-an dolar. Pokoknya aku butuh duit sekitar 30 jutaan malam ini, jadi langsung kita entry aja. Nah, ini yang perlu jadi PR ya. Kita harus cek dulu nanti kira-kira area ini benar-benar bisa di break ya, itu di area 77 itu. Karena dia sebelumnya bentuk yang namanya consolidation dan lepas dia ada konfirmasi, dia bentuk yang namanya candle besar ya di harga sebelumnya. Oke. Makanya takutku di harga ini dia bisa balik. Makanya kita akan coba cek dulu teman-teman, kira-kira nanti dia bisa turun lagi ya. Ya. Nah, itu sebelumnya kalau misalkan cek itu kan ada yang namanya candle besar ya, candle gede besar yang dia bentuk yang namanya doji itu. Nah, kalau misal weeknya itu dia ditembus, maka ada potensi harga bakal naik lagi teman-teman. Karena itu adalah area key level ya, bisa dibilang key level. Jadi makanya harus hati-hati banget gitu. Kalau misal kita trading, kita nggak bisa nih semena-mena asal trading kita masuk-masuk, apalagi kalau misal kita pakai risk yang high risk ya. Kita pakai high risk style itu bahaya banget, bisa ngulas kantong teman-teman. Oke, langsung turun dia teman-teman, langsung turun sekarang. Sip, running 1.800 dolar. 1.800 dolar, yuk naik yuk ke 2.000, nanti aku langsung take profit. 1.900, yuk 100 dolar lagi. Oke, yuk TP aja sekarang lah ya. Oke, wait, biar balik ke 900 dulu. TP sekarang aja. Oke, jadi modal 1.000 US dollar itu profit 1.800 USD atau sekitar 30-an juta. Jadi caranya seperti itu guys ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya kalau misal kalian mau trading entry di market ya, pastiin posisi pikiran kalian itu benar-benar fresh ya. Kalau misal ada masalah, lo ada problem sama partner lo ada problem sama pasangan lo, keluarga lo atau apapun itu, jangan sekali-kali nyentuh trading. Satu, rules pertama. Rules kedua, gunakan modal yang cukup ya ketika kalian mau entry di market. Karena kalau misal kalian modal 10 dolar maksain buat dapetin profit 2.000 dolar itu nggak masuk akal. Ya mungkin bisa, tapi perbandingannya 1:1000. Jadi lo mungkin bisa gagal dulu 1.000 untuk dapetin 2.000 dolar itu. Jadi let's say jangan seperti itu. Jadi pakai modal yang cukup. Misal katakanlah kalian pengen profit 50 dolar ya, lebih gede modalnya lebih aman teman-teman. Oke, lebih enak juga untuk kita cari di market untuk dapetin uang 50 dolar. Pokoknya intinya rulesnya seperti ini. Semakin kecil profit kalian yang kalian dapat, kalau misal modal kalian besar, itu semakin gede potensi untuk mendapatkan profit segitu. Jadi let's say gunain modal yang cukup ya. Nah, yang ketiga, posisi kalian harus benar-benar punya yang namanya plan. Ada plan entry dan plan exit. Plan exit itu bukan cuma TP, tapi ada yang namanya SL juga atau stop loss juga. Jadi make sure kalian harus pastiin itu bahwasanya kalian bisa punya yang namanya plan dan harus benar-benar disiplin sama plan kalian. Sama seperti plan ini tadi, gue cuma cari sekitar 100%an aja teman-teman. Tapi 100% lebih sih, hampir 200% ya. Kita dapetin tadi, cuman alhamdulillah itu lumayan guys, kita bisa dapetin cuan segitu. Cuman tadi yang risk yang aku benar-benar tetapin itu 30%. Jadi kalau misal tadi floating di 300 dolar, aku langsung cut di situ juga. Jadi aku nggak pernah trading pakai SL guys ya. Gua nggak pernah trading pakai SL, cuman SL itu gua pakai ketika udah running, gua pakai untuk SL plus itu sering banget seperti itu. Cuman kalau misal buat langsung entry di market, gua lebih prefer untuk cut loss daripada SL karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti slippage dan lain sebagainya. Oke, thanks a lot guys. See you the next video. Ciao.